Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Roni Sombing, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Kota Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan atau menunjukkan aksi nyata tugas modul di 1.4 mengenai budaya positif. Penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru di UPT SD Negeri 067953 Medan. Di sini saya akan presentasikan atau memaparkan budaya positif kepada rekan-rekan guru di UPT SD Negeri 067953 Medan. Berikut videonya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Oke, semangat ya. Pagi ini harus semangat. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik, sehat, mantap, luar biasa. Oke, terima kasih untuk kehadirannya untuk pagi ini Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan mencoba membagikan hal-hal baik yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kota Medan. Ya, mungkin Ibu Fitri tekan aja arahnya. Oke, di sini saya akan membagikan diseminasi, ini maksudnya pemaparan hal baik mengenai budaya positif. Ya, jadi saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan. Jadi ini yang mau saya sampaikan tentang budaya positif. Jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan budaya positif atau hal-hal positif di sekolah kita. Nah, apa-apa saja budaya positif itu, apa konsep-konsep inti dari budaya positif itu yang akan kita bahas hari ini. Lanjut sebelum supaya diskusi kita atau sharing kita hari ini berjalan dengan baik, ada baiknya kita menyepakati beberapa kesepakatan jelas supaya tertib seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal-hal yang penting, urgent, bisa kita lihat bersama kondisinya. Dari saya mengikuti kegiatan sampai selesai, kurang lebih ada nanti 60 menit, mari kita ikuti. Dari Bapak Ibu guru silakan, apa kira-kira mau kita sepakati? Tambahannya? Nur? Banyak hal. Kira-kira selama rapat ini kita bisa kenal nanti ya, bisa kita sepakati dulu. Oke, kalau ada yang menerima telepon penting bisa keluar. Artinya tidak di dalam ruangan ini, angkat telepon ya. Terima kasih Bu Stella. Langsung aja tadi 2 itu langsung diganti. Ada yang lain? Satu aja lah. Pak Rahmat. Oke, permisi kamar mandi izin. Bu Nur. Tidak ada suara. Oke. Bu Elfrida. Kemudian Pak, jangan Pak. Nggak boleh makan katanya. Berarti nanti makan pada saat ice cream aja mungkin. Bu, orang tua kami Bu Asma. Apa Bu Asma, satu lagi Bu Asma, kelas 5. Apa yang kira-kira udah? Mungkin nanti kalau ada sesi pertanyaan aktif. Ya, aktif dalam kelas. Oke, jadi ini ya Bu ya. Jadi ini kesepakatan untuk saat ini kegiatan kita. Di luar ini ada kesepakatan kelas. Mungkin nanti Bapak Ibu guru akan
maka kehadiran sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi warganya dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Harapan berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama seluruh warga sekolah akan berinternalisasi dalam diri warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang telah berinternalisasi akan menjadi perilaku positif warga sekolah. Irama perilaku yang telah menjadi kebiasaan dan berulang-ulang dengan penuh kesadaran diri warga sekolah akan membentuk budaya positif di sekolah. Jadi inilah latar belakangnya. Jadi kita mau buat kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah supaya nanti menginternalisasi, ya. Jadi dari dalam dirinya anak-anak itu nanti mau melakukan hal-hal positif karena sudah tertanam. Jadi bukan harus disuruh-suruh. Itulah dari keyakinan yang muncul dalam dirinya masing-masing. Lanjut, budaya positif. Ya, yang pertama, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, pendidikan filosofi yang terdewantara itu bahwasanya pendidikan harus berfokus atau berpihak pada murid. Agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, kenapa harus budaya positif? Dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Warga sekolah itu kita semua, guru, siswa, warga sekolah dan juga orang tua, dengan adanya rasa peduli satu sama yang lain. Lanjut. Nah, coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Oke. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bu Nur, setuju tidak? Tidak setuju. Pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Bu Fitri? Setuju. Guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Bu Sela? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bu Elfrida? Ya, jadi mungkin ada juga yang tidak setuju. Nah, ini perbedaan itu hal yang wajar, ya. Nanti seringnya kita mempelajari budaya positif ini, nanti kita akan tahu sebenarnya baik atau tidak. Oke, tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata atau desiminasi saya ini menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Lalu membuka budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan bersama. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai bagus yang kita pikirkan bersama, nilai-nilai yang positif yang tumbuh dalam diri kita masing-masing. Lanjut. Nah, inilah Bu, ada 8 materi ya mengenai konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi guru. Jadi yang paling penting nanti sebenarnya di 7 dan 8 kita sebagai guru bagaimana cara pelaksanaan mengatasi siswa yang bermasalah. Lalu yang ketiga restitusi. Oke, selama 60 menit kita coba ya Bu pelajari yang pertama. Ini ada ilustrasi kepala tangan. Jadi ada A dan B, Anda rumah Anda. Cobalah kertas kecil. Nanti kita coba kertas kecil misalnya, kita tuliskanlah di situ hal yang sangat berharga untuk kita. Lalu kita letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala. Ya. Teman Anda, misalnya Bu Nur, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta saya membuka kepala tangan saya ini. Bisa dengan cara membujuk, bisa mungkin saya diancam, mungkin saya digombali dengan merayu, mungkin pun apa saja, yang penting saya mau membuka ini. Kira-kira kalau saya sendiri mau nggak membukanya ini? Bisa jadi mau, kalau rayuannya besar, kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru, ini juga bisa kita tanam kepada siswa. Ya, kalau dia punya sesuatu yang besar, jangan mau dipengaruhi orang lain. Ya, digenggam kuat, mau ditarik ukur ini, mau dipukul yang pakai taruh tangan saya ini. Kalau saya nggak mau ya, iya. Jadi kita harus sebagai guru hal yang sama Bu ya. Jadi kalau rayuan kalau kita sudah punya tekad yang kuat untuk kita sendiri, pasti kan kita kan punya harapan selalu bagus Bu ya. Gak mungkin selalu harapan kita saya menjadi guru di sini, lalu saya tanamkan dalam diri. Salah. Mungkin saya mau menjadi guru yang baik. Ya, mungkin ada orang-orang ya, terlambat aja masuk sekolah. Nah, itu rayuan itu. Terlambat aja misalnya
mau dipengaruhi orang lain. Lanjut Bu. Oke, kita mulai dari yang pertama Bu ya, perubahan paradigma. Jadi dari Dr. William Jackson ini ya, ada 4 hal ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan politik efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang bermerasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengasah. Nah, coba kita nanti ubah paradigma kita tentang teori kontrol tersebut. Oke, ini dia. Banyak orang mengatakan realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya teori kontrolnya realitas atau kebutuhan orang itu berbeda. Nah, itu namanya perubahan paradigma. Ya, semua orang memiliki hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Gitu. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita seharusnya memahami pandangan orang lain tentang dunia atau hal yang dibahas. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau orang-orang salah, udah kita judge itu salah. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal seharusnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, sama seperti genggaman tadi. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat pembujukan gagal. Saat kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu modal berpikir menang atau kalah. Pada paradigma kita berubah kalau saya berpikir itu menang dan menang artinya positif. Nah, inilah stimulus respon yang banyak disampaikan orang-orang. Kita harus bisa merubahnya menjadi dari kontrol kita yang lebih luas kawasannya. Kira-kira seperti itu ya Bu. Lanjut. Disiplin positif yang kedua. Oke. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini itu maksudnya hal yang baik sudah diyakini yang pertama. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Ini adalah tentang disiplin diri dari diri kita sendiri. Oke, tadi banyak yang kita bahas nilai-nilai universal. Sebenarnya nilai-nilai universal itu seperti apa? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini berasal dari profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila. Coba kita nyanyi bersama Bapak Ibu. 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi Bapak Ibu, yang saya pelajari bahwasanya untuk siswa itu kita harus menanamkan ini ketika kita melakukan proses pembelajaran. Jadi kalau saya sendiri ya memulai dan menutup pelajaran itu sekarang sudah saya buat berdoa. Dan siswa yang memimpin bukan saya lagi. Siapa yang memimpin doa? Malu-malu. Kita suruh dulu yang mungkin yang paling berani. Yo, Siti kalau saya kelas Fitri, bantu saya ada Setakia memimpin depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Nanti kelompoknya bergantian. Kalau si Dewa sudah berani memimpin di depan, atau si Samuel atau siapa yang kita bilang, si Luki sudah berani memimpin di depan doa, berarti dia sudah berhasil kita tanamkan karakter ya, berapa dia. Gak apa-apa awalnya kalau pakai pintar itu. Lalu setelah itu kita kemari mandiri, kesadaran akan
yang global, mengenal dan menghargai budaya. Ya. Komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab berkeadilan sosial. Jadi jangan ada lagi teman kita yang anak-anak yang dunia, Batak, Jawa, jangan saling gengsi-gengsi. Itu harus bisa kita tanamkan supaya kebinekaan global. Bernalar kritis, memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penularan, refleksi dan evaluasi. Pada belajar ini ada pertanyaan atau menjawab pertanyaan, dia bernalar kritis. Dan dia mau menyampaikan apa yang dalam hatinya. Banyak anak-anak yang masih malu-malu menyampaikan pendapat. Nah, lalu kreatif, ya sama halnya seperti bernalar kritis. Nah, jadi pelan-pelan Bapak Ibu semua yang 5 ini, 6 ini bisa kita tanamkan kepada peserta. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Oke, kita bisa masuk nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Kita dan anak-anak kadang termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Udahlah, letakkanlah dulu atau buanglah sampah, nampak Bapak itu berganti hukum misalnya. Itu motivasi yang ada dalam dirinya. Tapi ada juga yang motivasi untuk mendapatkan imbalan. Semangat ya, karena ada imbalan juga semangat. Ada penghargaan orang lain mau dia melakukan hal tersebut. Tapi yang seharusnya anak-anak itu motivasinya baik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi artinya tidak ada unsur dari eksternal. Ini kan eksternal ini dari luar. Jadi harus ada dalam diri sendiri. Nah, jadi memang disiplin positif ini sama seperti tadi harus ada keyakinan dalam diri sendiri, nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Oke, jadi jangan karena ada hukuman dikerjakannya, karena ada imbalan mau dia kerja. Harusnya kesadaran dari diri sendiri. Lanjut. Oke, jadi menyangkut ke motivasi tadi, ini hal penting untuk kita yang saya sampaikan tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi identitas gagal kalau kita masih sering melakukan hukuman, ternyata gagal. Identitas sukses dan disiplin kalau kita melakukan konsekuensi, tapi lebih disarankan ke restitusi. Kalau konsekuensi dan hukuman ini masih ada eksternalnya, ya. Tapi kalau restitusi, murid mau memecahkan masalahnya, berarti dia berpikir sendiri tuh. Contoh, hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, dampak pada murid marah, ya. Kalau masih kita hukum-hukum, jadi dia marah sama kita, benci sama kita. Lalu merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan, tahu sangat melukai. Nah, itulah identitas gagal kalau kita masih sering menghukum. Ya, nanti ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri, tempat atau penahanan. Lalu sudah diketahui dan masuk akal. Restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah sendiri, mandiri dia. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Lalu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Lanjut Bu, kalau lebih paham. Nah, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contohnya datang terlambat langsung kita suruh pusat 20 kali misalnya. Nah, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, ya. Bentuk-bentuk konsekuensi oleh pihak guru. Contohnya siswa yang tidak memakai kaos kaki denda 10.000, walaupun tidak disarankan lagi. Tapi itu kenapa denda 10.000 ini? Karena pernah disepakati. Jadi konsekuensi. Walaupun itu kategori nggak gagal ya, yang paling gagal itu hukuman. Restitusi, proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih baik. Coba kita perhatikan kalimat di samping, apakah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dalam sekolah. Menteri menurut ibu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Paramat. Hukuman. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman saat jam pelajaran. Wayadi. Hukuman. Lanjut Bu Fitri. Oke, kita lihat masing-masing ya. Kalau kalian itu apa namanya kita belajar. Jadi kalau ibu suruh lagi mencatat berarti membumbung. Identitas enggak? Mengganti kertas teman yang telah dicoret, jadi tercoretnya lah. Jadi dia konsekuensi digantinya lah kertasnya itu. Hukuman, kita pusat karena dia mengerjakan PR. Mana tugasmu? Banyaknya nggak ada. Pusat. Berarti saya gagal. Itu membumbung. Lari mengelilingi basket 2 kali. Itu konsekuensi mungkin udah disepakati. Iya. Berjemur, nah ini nggak boleh membumbung. Ya, jadi di luar dari sini ada restitusi. Ya, nanti pelaksanaan restitusi seperti apa? Akan ada di slide berikutnya. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, sebelum kemari kita mau ada game. Ya, biar nggak terlalu mumet. Ya, nanti yang menang dapat 3. Oke, gamesnya. Jadi gamesnya itu kalau saya bilang pagi tepuk sekali, siang 2 kali, malam 3 kali, salah, sore 3 kali, 1, 2, malam. Ya tenang, parah nggak tahu. Oke, kita tes ya. Oke, ulang dulu. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore, malam. Oke, mantap. Coba ya. Oke. Yang enak berdiri. Berdiri. Yang ketiga loh. Berdiri. Ini ice breaking ya, dengan satu aja. Oke. Saya mulai ya. Jadi kita lihat 3 orang paling terakhir. Oke. Ini simulasi sebentar. Pagi, malam, siang, sore. Mulai. Ya. Siap. Well. Malam. Pagi. Malam. Pagi. Sore. Malam, pagi, siang, malam, pagi, sore, sore, pagi. Salah. Jangan jauh-jauh lagi, beda. Pagi, kayak semangat kali itu. Bantu saya Bu, kalau ada yang cepat-cepat pertanyaannya. Malam rupanya 2 kali dibuatnya 3 atau 2. Oke, malam, pagi, 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 malam, pagi, pagi, sore. Ya punya. Andeka. Dua orang lagi. Siap. Oke. Pagi, siang, pagi, sore, pagi, malam. Yang penting nggak bunyi. Siap, lagi. Siap, pagi, malam, pagi, sore, malam. Pagi, malam, pagi, sore, siang. Telat ya Pak? Telat nggak? Oke, ulang.
hal-hal yang mau mereka ingini di kelas. Banyak tadi nggak boleh ngejek orang tua, banyak juga yang tadi jangan pinjam-pinjam sedih, banyak juga tadi jangan buang sampah di laci, lalu jangan ribut, lalu jangan suka minjam-minjam. Nah, mungkin di kelas ibu-ibu nanti beda-beda itu. Coba nanti kita terapkan lalu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Karena kalau peraturan kita yang buat. Kalau keyakinan dari mereka ditulis nanti di kertas baru ditempel. Ya, gitu ya. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2? Itu jelas dari pemerintah ya. Tapi di samping itu kita harus punya keyakinan karena helm itu untuk melindungi kepala. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saatnya? Di samping ada peraturan, kita mempunyai keyakinan menggunakan masker bagus kalau misalnya di tempat umum ataupun kalau kita lagi sakit, mencuci tangan tetap. Untuk mendukung motivasi fisik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu lebih menggerakkan anak-anak memang untuk tertib daripada kita langsung buat peraturannya. Nah, jadi memang saya pun di tengah jalan pokok yang saya buat ini. Saya pun memahami ini setelah belajar guru penggerak. Inilah saya bagi ke bapak ibu diseminasi supaya kita coba. Jadi nggak harus guru penggerak. Jadi kita pun bisa mencoba semuanya. Dan saya lihat pun di sekolah 73 mereka sudah tempel di kelas masing-masing ya. Ketika kita belajar kemarin. Nah, nanti pun ini pun saya sampaikan ke kepala sekolah supaya ketika rapat kita ya bisa lah disusun kayak ini kelas masing-masing. Ayo. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Ya, seharusnya ada videonya, belum saya tempelkan. Lanjut. Oke, kebetulan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dari semua siswa, dibuat dalam pernyataan positif, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam saat membuat keyakinan kelas. Jadi si baik hati pun harus kita buat apa yang mau dia di kelasnya. Bisa jadi tadi gak diejek dia. Jadi dan ketika membuat keyakinan kelas tidak usah buat nama bapak ibu, biar mereka mau menuliskan apa yang dalam hatinya. Gitu. Ya, lanjut. Nah, yang keenam ya ada 8 materi tadi tidak ada yang keenam. Kebutuhan dasar manusia kita dan murid-murid yang pertama bertahan hidup ya adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, bertahan hidup. Kita semua pasti pengen ini. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Oke, ini mungkin sudah mulai ke peserta ini. Kebutuhan ini kebutuhan adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin di kelas kita ada nih beberapa anak yang pengen dia tidak diasingkan dari kelasnya. Saya bilang tadi bayi hakim kelas 5A, mungkin di kelas 4A si Bayu, yang satu lagi nih yang datang ini sering sakit. Fadil, iya. Jadi memang saya pun sama si Fadil setelah saya pelajari ya sudah dirangkul lah, ya supaya dia nggak minder sendiri. Mungkin di kelas lain ada seperti itu karena memang inilah ternyata kebutuhan dasar manusia itu, rasa kasih sayang dan diterima di kelas itu. Jadi nggak dibully dia jadinya. Kalau kita mungkin sering perhatikan dia, kalau jadi trainer teman-temannya mau bully dia udah berpikir. Nah itu. Lanjut. Penguasaan kebutuhan, kemampuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, mungkin di kelas ada yang bersaing secara sehat ya, ada yang bersaing secara ejek-ejekan. Ya, itu tadi karena pengen dia diakui oleh seseorang. Lalu kebiasaan kebutuhan kebebasan. Kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak supaya mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Lanjut, terakhir, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang.
adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser mengumumkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, itu aja bermain. Ya, anjing aja dengan intelijensi tinggi, lumba-lumba ada momen bermain mereka. Saat bermain mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, jadi salah satu masukan dari salah satu yang saya terima juga dari pendidikan adalah ice breaking itu penting ternyata untuk anak-anak. Ya kalau anak-anak sudah mulai jenuh, apalagi kalau jam saya kayak cukup 4 jam, panjang itu. Ya kadang-kadang saya buat ice breaking, tidak di kelas saya buat di lapangan. Jadi Bapak Ibu juga supaya muncul kesenangan itu, jadi ya memotivasi atau seperti kita lakukan tadi ya rasa ngantuk hilang. Ya, kayak seperti itu. Lanjut Bu. Materi yang ketujuh. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu guru, kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita ini orangnya selalu penghukum. Lalu kita ini selalu membuat siswa merasa bersalah sendiri. Lalu kita ini ada yang menjadi teman dekat ke kita murid itu. Ada yang menjadi kita pemantau, kita selalu pantau, dan ada yang menjadi manajer. Dari kelima ini ada beberapa hal yang dilarang. Jangan kita lakukan atau kita terapkan. Oke, apa saja? Lanjut Bu, kita bahas satu persatu. Nanti ada video supaya lebih jelas. Oke, sama seperti yang tadi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Ternyata identitasnya gagal. Kita tidak bisa sukses ya menangani masalah kalau kita masih posisi kontrol, selalu memberi hukuman, selalu membuat si anak merasa bersalah. Ya. Kamu tahu nggak, Bapak kan sudah capek mengerjakan ini, kamu malah main-main. Kita terapkan di merasa bersalah. Ternyata makin gagal, makin drop. Itu nggak boleh. Ya, jadi pembuat rasa bersalah kita nggak boleh selalu mengkambing hitamkan siswa. Seharusnya identitasnya berhasil dan sukses itu adalah sebagai teman dan pemantau. Di mana penghukum itu menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu. Lalu memberontak, menyalahkan murid, hasilnya murid memberontak. Ya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi kita nggak dihitungnya lagi memang hal yang penting atau berpengaruh dalam hidupnya. Murid berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau kita sering marah-marah ya, dampak murid mengulangi kesalahan. Jadi kalau kita selalu menghukum, biasanya terulang terus yang dilakukannya. Kita buat rasa bersalah. Guru berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa terus berarti sekarang nggak bisa juga kita terus seperti itu Bapak Ibu. Karena itu membuat murid merasa bersalah. Ibu kecewa lah, kamu selalu dipanggil ke kantor. Berarti memang membuat hati paling dalamnya juga makin drop. Lalu kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah mengatakan ini, ibu stres. Nah itu kita buat siswa makin merasa bersalah. Ya, dan kedampaknya merasa rendah diri, ya kan? Nah, sekarang kita bergeser ke yang sukses. Kita sebagai teman, walaupun kalau terlalu dekat itu bermasalah ya. Kalau anak SD ya mungkin sah-sah saya, tapi kalau udah di SMA, udah di SMP, pemikiran orang lain sudah beda. Apalagi kita laki-laki ya, dekat ke perempuan di SMA itu sudah sangat beda. Walaupun kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid. Nah, ayolah, ini guru berkata, ayolah lakukan ini. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu segala macam. Itu masih teman. Kita kompak dekat. Kadang siswa itu mau melakukannya, mau berubah, mau dia berubah. Makanya dibuat tadi identitasnya berhasil. Lalu langsung aja dampaknya, walaupun dampak kepada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ketergantungan. Jadi kalau misalnya saya dengan si Samuel sudah dekat, terakhir cuma omonganku aja dengan Samuel. Nah itulah dampak negatifnya. Karena tadi berteman. Jadi kalau yang lain ngomong ke dia nggak mau. Tapi kalau udah saya karena dia merasa nyaman, nah itu berarti walaupun sukses tapi cenderung ada juga negatifnya. Pemantau. Jadi pemantau ini guru itu selalu menaati atau menghukum siswa itu sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, apa peraturannya? Jangan terlambat. Jadi apa peraturannya? Jangan terlambat. Jadi apa yang kira-kira mau kita lakukan? Itu pemantau. Menyesuaikan diri bila diawasi. Oke, lalu dampak ke murid
kita yang dulu. Itulah posisi manajer itu. Ya, apa yang kau mau yakini? Jadi makanya keyakinan kelas itu harus kita buat. Jadi keyakinan kelas mana kira-kira yang kamu anggap? Ya. Oke, nah lanjut Bu, biar lebih jelas ada video. Oke, supaya mempersingkat waktu, lanjut aja Bu terus. Ini teori-teori ini saja. Sebagai teman, sebagai manajer. Perhatikan yang produk ini agar kita memahami tujuan dari cara penerapannya. Semoga suaranya terdengar. Yang menyampaikan langsung ibu ini ya, Ibu Dia. Oh ya, itu saja. Kita lihat sama-sama. Kita langsung di nomor 10 ini. Berinspirasi doang untuk melakukan video. Baginya sama. Sekali kan tekan ini untuk mengambil fotonya. Penjelasannya Ibu biar kita paham supaya kita nggak lakukan lagi. Tunjuk.
proses teman. Saran Bapak Ibu. Jadi ketika kami belajar kemarin, ini yang harus kita coba pahami dan laksanakan dalam nulis. Sebagai ini, Bapak Ibu lihat dan menanggapi seperti apa. Selamat pagi, Arya. Kita masih banyak sering membuat kesalahan, Pak, dengan memberikan hukuman. Intinya nih
Jadi Bapak Ibu, jadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Policy control ini kan cenderung kita kan memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Kira-kira gimana cara supaya gak terlambat? Ini. Lalu setelah itu apa? Ini. Siapa yang bisa bantu? Kapan kamu bisa melakukannya? Sebelumnya keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Gitu. Nah, oleh karena itu memang keyakinan itu harus kita buat dulu. Jadi keyakinan yang dibuat itu dia tersadar, oh iya kemarin aku kan sudah menyepakati bahwasanya tidak boleh terlambat. Jadi lebih kena dia ketika kita menangani masalahnya. Daripada kita peraturan mereka melanggar, kita hukum, yaitu semakin berulang. Jadi kalau misalnya ada keyakinan, bisa jadi dia akan lebih sadar tentang kesalahannya karena sudah diteliti. Ya, manajer itu posisi kontrolnya mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri karena tadi dia mencari solusinya sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Lalu guru berbuat sesuatu bersama murid, ya. Tadi kan kita menjalin kerjasama, makanya dari gurunya terima kasih atas kerjasamanya kan gitu. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pelan-pelan lah kita jadi manajer. Kalau nggak dibawa buku catatannya, kenapa nggak dibawa? Apa yang terjadi? Kira-kira kesepakatan mana yang dilanggar? Buku nggak dibawa. Lalu apa usaha dia untuk memperbaiki itu? Besok diulangi lagi, kita terapkan lagi. Besok kemungkinan sudah berubah. Kira-kira itulah hasil penelitian yang sudah dilakukan. Lanjut Ibu. Oke Bu, inilah yang terakhir. Ya, restitusi. Ya, segitiga restitusi penanganan masalah ini. Kalau ada anak-anak yang bermasalah. Guru berperan sebagai manajer, tapi kita di sini sudah memahami manajer Bu, makanya kita nanti bisa melaksanakan segitiga restitusi. Karena dia nyambung. Guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinannya. Tujuannya supaya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bu, oke? Sama seperti yang tadi Diana Sigosen itu ya, yang menyarankan 5 posisi kontrol dan kita disarankan sebagai manajer. Ketika ada masalah, kita sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan ya Bu, maksudnya seperti apa? Ada videonya, lebih paham. Oke, ini dulu. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti di video ada yang pertama, distabilkan dulu identitasnya. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh, misalnya kayak tadi lah Samuel, tidak sengaja nendang bola ke wajah orang tua, ya. Jadi harus saya berilah dia bimbingan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, saya stabilkan dulu. Ya, kalau main bola ya hati-hati, memang gak selalu tendangan kita itu terarah. Ya bisa jadi kena ke orang tua ya. Jadi memang itu hal yang salah, tapi pun banyak juga orang lain yang melakukan hal yang sama. Kira-kira itulah. Kita stabilkan dulu, jangan langsung makanya jangan nendang bola sembarangan ya itu. Kita stabilkan dulu, lalu kita ke validasi tindakan yang salah. Tindakannya itu salah, lalu apa yang mau dilakukannya, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira apa tindakan yang mau dilakukannya karena dia tadi nendang bola, minta maaf dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini juga langsung videonya dari kementerian mengenai segitiga restitusi. Mari kita lihat bersama supaya lebih paham. Pada video hari ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif
Oke, ini ada kasus. Nanti Bapak ini coba menanganinya menggunakan segitiga restitusi. Nanti coba kita coba dengan anak-anak kita, Bu. Kira-kira apa hasilnya? Distabilkan dulu identitasnya. Mungkin dia lagi ngamuk-ngamuk, kita neutralkan dulu. mulai lagi. Oke, demikian diseminasi budaya positif yang dapat saya bagikan ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Slogan untuk sekarang itu salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Nah, lanjut. Oke, saya mau ya 2 orang lah ya untuk refleksi. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melihat atau mengikuti kegiatan ini? Baru apa hal baru yang Ibu dapat ya dari kegiatan ini?
Lalu dari hasil pemaparan saya atau berbagi saya yang saya lakukan di sini, saya menanyakan kepada Bapak Ibu guru mengenai respon dan juga refleksi yang mereka terima dari pemaparan yang saya lakukan. Di sini ada 3 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru selama mengikuti kegiatan ini? Yang kedua, apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan ini? Lalu yang ketiga, dari hal baru yang didapatkan, apa tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah atau di kelas? Nah, berikut respon dari Bapak Ibu guru. Positif, bagaimana perasaan saya selama mengikuti kegiatan ini? Merasa tercerahkan. Selama ini kan metode yang saya gunakan mungkin seperti guru-guru juga yang lain, model-model lama. Dengan mengikuti ini saya jadi tahu apa yang saya lakukan mungkin kurang tepat pada anak. Apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan ini? Ya, sama tadi ada berapa praktik tadi ya? Ada 5 ya? Positif kontrol. Positif kontrol itu. Jadi saya tahu nanti mungkin saya akan lakukan apa yang ada tadi disimpulkan tadi, yaitu positif kontrol manager ya. Karena selama ini pun kita pasti akan memakai biasanya hukuman, ya kan? Terus apalagi tadi ya? Memantau. Mungkin karena dari sini kita jadi tahu, mungkin manajerial yang paling bagus. Ya, itu mungkin nanti bisa saya terapkan di kelas. Hal baru yang didapatkan apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya mungkin nanti ini kan sudah mau selesai ajaran ini, nanti ajaran baru mungkin saya terapkan lagi tuh. Seperti itulah apa tadi saya terlalu panjang tadi, keyakinan kelas yang saya terapkan. Soalnya kan dibuat dulu kayak gitu. Iya. Terima kasih Pak. Oke, bisa kita berikan tepuk tangan untuk Pak. Oke, satu lagi dari yang mendapat hadiah. Ada 2, ya kan? Ada hadiah. Dapat hadiah. Kira-kira Bu Dian atau Bu Ayati, tolong. Ayo, sepertinya Bu Ayati mau berbicara sama Bu Junior. Ayo Bu, udah tinggal ini ya kita. Bisa disampaikan Bu Ayati apa yang dari ketiga ini yang bisa disampaikan? Iya, tentang Bu Ayati. Arahan Bu Ayati. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru selama mengikuti kegiatan ini? Menurut saya jadi banyak tahu ya, juga banyak ilmu yang saya dapat, terutama dari yang apa tadi yang Posisi kontrol. posisi kontrol yang 5 tadi yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Terus apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan ini? Yang dapat saya hal baru yang dapat saya ketahui ya, mungkin saya bisa membuat keyakinan kelas yang baru nanti di tahun ajaran baru nanti. Kemudian yang ketiga, dari hal baru yang didapatkan Apa yang mau kita lakukan? Tindak apa lanjut. yang akan dilakukan? Mungkin ya nanti di tahun ajaran baru saya bisa membuat keyakinan kelas itu ya, yang bisa dipatuhi sama murid. Ya, mungkin itu aja yang bisa. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bu Ayati. Oke, jadi terima kasih. Berarti apa yang saya bagikan berarti ada perubahan ya Bu, bukan karena memang dipaksakan harus menjawab itu, berarti memang betul-betul ada perubahan. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan juga Bu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Kalau slogan guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Selanjutnya, saya melakukan aksi nyata penerapan pemahaman kepada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Berikut adalah video
saya dan murid-murid saya menentukan keyakinan kelas. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, sebelum kita memulai diskusi kita atau rapat internal kelas kita, seperti biasa mari kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik. Ya, siapa yang mau memimpin doa, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau? Masih malu-malu. Iya, raja. Ya gitu, baru berani. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pacar kasih tepuk. Ya, jadi anak-anak untuk kemudian hari ya, yang lain harus berani tampil. Ya, jangan harus bisa melawan rasa takut ya atau gemetar, harus bisa dilawan ya. Karena kalau kamu sudah berani tampil ke depan, berarti itu salah satu perkembangan untuk kalian. Berarti sudah ada percaya dirinya, itu bagus. Oke, kita fokus, jangan ada yang ngantuk-ngantuk ya. Oke. Coba dibaca apa ini? Ada yang tahu keyakinan kelas itu seperti apa? Pernah didengar? Pernah tidak? Tidak pernah ya. Jadi anak-anak, keyakinan kelas ini ya, ini mirip seperti peraturan ya. Peraturan itu peraturan kelas ya, peraturan-peraturan yang akan kita patuhi bersama. Namun kali ini namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas mirip seperti peraturan. Ada hal-hal yang mau kita sepakati bersama, yang mau kita ikuti bersama ya. Jadi kalau ada nanti yang melakukan kesalahan, kita ingatkan bersama. Jadi keyakinan ini bukan dari Bapak, keyakinan kelas ini. Atau peraturan-peraturan yang dari kelas ini bukan dari Bapak. Tapi kita mau diskusi, kira-kira apa yang mau kita buat di kelas kita ini, supaya kelas kita ini nyaman, tertib, bersih ya. Kalian senang belajar di kelas ini. Oke? Nah, jadi nanti kamu semuanya tuliskan hal-hal apa yang ingin kamu pengennya di kelas ini seperti apa. Contoh, kelas yang bersih, kamu tuliskan di sini. Kelas yang kalau kelas bersih enak nggak belajar? Kira-kira apa lagi? Nah, tuliskan aja di sini, nggak apa-apa. Nanti semuanya nempel di sini, tempelkan. Nanti Bapak baca satu-satu. Kira-kira mana yang cocok kita buat jadi keyakinan kelas kita, baru nanti kita rumuskan. Ada 10kah, ada 5kah, ada 7kah keyakinan kelas yang mau kita buat di kelas kita. Lalu nanti keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Baru nanti kalian tanda tangan apa yang sudah kita sepakati, supaya kita jalankan bersama di kelas ini. Jadi kita dengan tertib nyaman belajar di kelas kita ini. Paham? Paham. Oke. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, ini keyakinan kelas dari diri kita sendiri. Kita mau kelas kita itu tertib. Tujuannya supaya tertib. Jadi Bapak nggak mau kalian harus seperti ini, kalian harus seperti ini. Bapak nggak mau. Datang dari pemikiran kalian sendiri. Kelas seperti apa yang kalian mau? Oke? Yuk. Ditulis. Mau seperti apa? Bersih atau nggak boleh ngejek, boleh. Yang penting peraturannya dari kalian sendiri, ya. Atau yang lain harus mengerjakan PR di rumah, tidak ke sekolah, ya bagus. Nah seperti itu. Pikirkan aja apapun, nggak usah nyontek, nah. Nggak ada yang salah, nah. Nggak ada yang salah. Semuanya itu dari pemikiran kalian semuanya. Tuliskan aja.
kelasmu kalau mau buat 2 boleh, mau buat 1 boleh, mau buat 3 boleh, pokoknya muat. Ya, tuliskan aja. Gak usah buat nama, gak usah buat nama. Boleh, boleh. Gak ada yang salah ya, gak ada yang salah. Gak usah malu-malu nulisnya, gak apa-apa. Gak pinjam-pinjam pensilku ya, gak apa-apa. Tuliskan aja, gak ada yang salah nak. Karena kalian gak buat nama. Setelah saya memaparkan keyakinan kelas, lalu siswa saya suruh tadi menuliskan keyakinan-keyakinan atau hal-hal yang mereka inginkan di kelas. Lalu pada saat ini mereka akan menempelkan keyakinan kelas yang sudah dituliskan peserta didik di kertas kuning ke depan. Sudah menulis keyakinannya? Yang jawab hanya 5 orang, berarti selebihnya belum siap. Sudah? Oke, bagus. Kita mulai tempelkan. Yuk, Ulfa, silakan jalan, Pak. Tempel yang rapi apa? Ayo, jalan. Barisan Ulfa, ayo. Tempel. Dari ke atas boleh, dari bawah boleh. Yuk, yang penting rapi. Oke. Ayo, Rifka. Nurul, Kaila, Dede, Samuel, semuanya. Yuk. Astaga Nurul, itu pegangan tangannya. Ya. Nanti kan kita koreksi. Ayo, maju. Ayo. Ya. Sudah penuh di atas ke bawah nak. Ya, Cindy. Habis. Ayo, lanjut Jeffrey. Sudah. Baca, ayo, tulisan baca. Ayo, Fikri. Ke bawah, nak. Jangan dipaksain di atas. Udah. Nah, sekarang merumuskan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Kita sepakati juga. Ya? Oke anak-anak, terima kasih sudah menyampaikan keyakinan kelas kalian masing-masing ya. Inilah hal-hal yang kalian inginkan ada di kelas ini. Oke, akan bapak bacakan ya. Nanti kita rumuskan menjadi beberapa keyakinan kelas. Mungkin ada yang sama. Oke, yang pertama, tidak akan mengejek nama orang tua dan kelas tidak akan ribut lagi. Ya. Jadi ada beberapa orang yang ingin nama orang tua itu tidak disebut-sebut karena itu hal yang tidak baik. Ya, orang tua itu ya namanya orang tua kita, bukan sebaya kita. Jadi jangan mengejek-ngejek dan jangan ribut. Ya, karena suasana kelas yang ribut itu tidak nyaman untuk kita belajar. Yang kedua, tidak ribut, sama. Lalu membersihkan kelas. Oke, dengan kelas. Yang berikutnya, tidak boleh mengejek nama orang tua, sama ya seperti yang tadi anak. Tidak boleh membuli. Oke, mengejek orang tua, sekarang membuli teman. Ini pemikiran dari teman kalian. Tidak boleh membuli, bagus. Tidak buang sampah pada laki dan tidak mengejek orang tua. Lagi-lagi mengejek orang tua 2-3 kali. Berarti memang ini sering terjadi di kelas ini. Ini harus disampaikan ke guru kelasnya ini. Berarti ada yang sering. Nanti kalau dia ngejek-ngejek lagi, biar kita jumpakan ke orang tua yang diejek. Mungkin mereka berteman ya. Tapi jangan ya nak, itu nggak boleh. Tidak mengejek nama orang tua, kembali lagi. Kelas harus bersih agar nyaman, tidak ribut di kelas. Oke? Udah 3 ini yang sama, mengejek orang tua. Kelas yang
bersih, lalu nyaman. Tidak bising di dalam kelas, tidak mengganggu teman. Ya, oke. Tidak boleh mengejek nama orang tua lagi. Ruangan harus bersih dan nyaman, tidak mengejek nama orang tua, itu juga. Mengerjakan PR di rumah, ini hal yang baru. Oke. Tidak boleh mengejek nama orang tua, sama. Tidak boleh ngejek, nggak boleh berantem. Lalu nggak boleh mengerjakan PR di sekolah, oke. Kebersihan kelas, jangan ribut di kelas, oke. Menghias kelas, jangan membuat sampah sembarangan, bagus. Tidak mengejek teman, tidak boleh merusak barang teman, tidak boleh meminjam, ya. Jika piket harus datang tepat waktu. Nah, ini yang baru nih, piket datang tepat waktu katanya. Jika ingin masuk ke kelas harus keset kaki dulu, maksudnya dilap dulu di luar kakinya. Oke, bagus. Kelas yang bersih dan tidak berantakan. Tidak boleh berantem di kelas, tidak boleh nyontek, nggak boleh nyontek katanya. Ada yang tidak boleh nyontek. Jadwal piket harus dilaksanakan, jadwal piket. Kelas yang bersih, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Berisik kelas. Oke, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, semua keyakinan kelasnya bagus, ya. Tapi ada beberapa hal yang mau kita tambahin. Yang pertama yang kita sepakati dulu adalah yang tidak boleh mengejek nama orang tua dan tidak ribut di kelas. Bagaimana ini, Nak? Setuju? Setuju? Oke. Yang sama Bapak cabut ya. Ada yang baru nih. Tidak buang sampah di laci. Setuju? Oke. Lalu kelas harus bersih dan tidak ribut di kelas. Setuju? Oke. Ini sama. Tidak boleh mengejek. Mengerjakan PR di rumah. Setuju? Setuju? Jangan jalanin di kelas ya. Tidak boleh ngejek-ngejek, membuli teman, nggak boleh berantem. Bisa, setuju? Setuju. Oke. Jika piket harus datang tepat waktu. Jika ingin masuk kelas harus gesek kaki dulu. Setuju? Setuju. Kalau piket harus datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Jangan telat-telat kalau piket. Tidak boleh merusak barang teman, tidak boleh meminjam ya. Kalau misalnya temannya berarti nggak mau ngasih minjam, jangan dipaksa. Itu maksudnya nih, nggak boleh minjam. Yalah, sini pinjam dulu pensilnya, nggak mau ya udah. Kalau dia nggak mau ya udah, itu hak dia, nggak perlu diejek. Ya, jadi jangan juga dirusak barang teman yang sudah dipinjam. Setuju? Setuju. Yo. Jangan dulunya gitu. Oke. Tidak terlambat saat datang ke sekolah. Setuju? Setuju. Oke. Setelah itu, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Oke, jadi sudah kita bentuk
atau sudah kita rumuskan, sudah kita buat keyakinan kelas kita. Ya. Nah, sekarang Bapak mau kalian memahami dulu. Yang pertama itu tidak akan mengejek nama orang tua. Ya. Orang tua itu namanya orang tua, nah, itu ayah dan ibu kita. Ya. Gak boleh kita ejek-ejek namanya, pekerjaannya, apalagi rumahnya di mana. Kalian sering mengejek-ejek yang mungkin namanya, pekerjaannya, itu gak boleh. Itu orang tua kita, itu gak baik, itu hal yang tidak baik. Ya, mengejek orang tua, baru di sini ada mengejek teman, gak boleh membuli. Sekarang itu sekolah itu harus ramah anak, ya, tidak boleh membuli. Ada beberapa kasus karena dia sering dibully, terakhir dia bertindak hal-hal yang tidak diinginkan kepada temannya. Bapak selalu diejek si Jeffrey ini, bukan anak SD memang, anak kuliahan, anak SMA, karena sering Bapak diejek-ejeknya Bapak. Terakhir Bapak hilang kesabaran, bisa Bapak celakakan dia, banyak hal, diracun lah, dibunuh lah, dan segala macam. Jadi jangan sering ngejek-ngejek. Kamu itu nanti jadi dendam, mamamu dendam. Nanti udah besar dia bisa dibalas. Itu hal yang tidak baik. Kita harus saling berteman. Kalau misalnya mau bercanda-bercandaan dengan teman, nggak masalah ya. Tapi kalau sampai mengejek itu udah hal yang salah. Paham? Paham. Oke. Tidak membuang sampah sembarangan. Kita ada tong sampah di kelas, ada tong sampah di luar. Kalau kelas kita bersih, lingkungan kita nyaman nggak belajar? Nyaman atau tidak? Oke, oleh karena itu jangan buang sampah sembarangan. Mengerjakan PR di rumah, ya betul. PR kerjakan di rumah, jangan di sekolah. Di sekolah nanti udah nyontek namanya. Oke, jadi PR harus dikerjakan di rumah. Oke. Piket itu ada yang membersihkan kelas, menghapus papan tulis, membuang sampah ke tong sampah. Harus dilaksanakan dan tepat waktu. Betul. Nanti kalau misalnya guru mau datang, papan tulisnya masih kotor, kelasnya masih kotor, ya gimana mau belajar? Lingkungan yang bersih itu nyaman untuk belajar. Kalau lingkungan kotor, nyaman kita untuk belajar? Tidak. Jadi harus Lalu tidak boleh memaksakan kalau tidak dikasih meminjam. Temanmu pinjam dulu sedikitnya, dia nggak mau ngasih, ya udah, gak usah marah-marah. Dan jangan bahkan kamu ejekin, bahkan kamu rusakkan barang temanmu, nggak boleh. Ya, kita harus menghargai keputusan dia. Kalau dia nggak mau kasih pinjam, jangan kau paksa. Pak. Oke. Lalu tidak datang terlambat ke sekolah, ya betul ya. Kalau di kelas ini Bapak lihat ada beberapa orang yang sering datang terlambat. Ya, tapi 90% hadir tepat waktu di sekolah, itu hal yang bagus. Oleh karena itu, kalau kalian nanti terlambat, ya coba itu kamu perbaiki. Karena kalau kamu terlambat terus, ya ketinggalan pelajarannya. Jadi kalian harus datang tepat waktu. Oke? Nah, jadi inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan harus kita jalankan. Nah, coba kesepakatan ini nanti kamu tuliskan di buku kamu masing-masing. Udah, baru nanti kita tanda tangani bahwasanya kesepakatan kelas ini sudah kita setujui, kita tanda tangani. Kalau ada yang melanggar, nah, bagaimana kira-kira? Kalau ada yang melanggar gimana, nak? Ayo, kasih masukan. Ada yang melanggar? Kalau ada yang melanggar, kita sama-sama ingatkan lagi. Kita sama-sama ingatkan. Kalau terus dilanggar, kita akan membicarakannya lagi. Lalu nanti mungkin orang tuamu akan Bapak panggil untuk berdiskusi. Ya, kenapa kamu sering melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Contoh, datang terlambat. Contoh, selalu mengerjakan PR di sekolah, nggak boleh. Oke, jadi gini harus kita sepakati. Nah, sekarang kita akan melakukan kesepakatan, artinya kita tanda tangani bahwasanya ini sudah kita setuju. Lalu saya melakukan penandatanganan keyakinan kelas di sini supaya peserta didik lebih bertanggung jawab dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disetujui dan mereka tuliskan. Oke anak, kita sudah menyepakati kesepakatan kelas kita bersama yang mau kita jalankan.
dan harus kita laksanakan itu ya nak. Jangan nanti banyak yang melanggar. Kita sepakati. Nah sekarang Bapak mau supaya lebih resmi nih keyakinan kelas kita ini, supaya kalian paham ya dan kalian jalankan. Bapak mau tanda tangannya, nanti tulis nama. Kalau setuju dicentang. Setelah centang tanda. Siapa yang tidak setuju ya udah nggak usah ditulis. Tapi tadi semuanya setuju atau tidak? Setuju. Oke, yuk kita mulai ya. Mulai dari Fikri tuh, paling depan dulu semua. Ya. Lanjut. Dua. Ayo yang lain tenang dulu nak. Lanjut nak. Tangan coba, tahu. Terus. Lupi. Ya, setuju. Nah. Coba Lupi. Kamu udah tadi ya? Lalu berikut adalah ajakan dari peserta didik kepada teman-temannya agar menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, sudah ditandatangan semuanya ya. Jadi Bapak harap semuanya bisa melaksanakannya dengan baik. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Pak Hajar ya nak. Ayo teman-teman kita laksanakan keyakinan kelas ini bersama-sama. Setuju? Nah. Setelah kami melakukan diskusi mengenai keyakinan kelas, berikut adalah respon-respon dari murid-murid setelah mereka membuat keyakinan dari apa yang mereka inginkan di kelas seperti apa. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Senang sekali. Sangat
Respon murid yang berikutnya, apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Iya, sangat penting. Ya, sangat penting bagi kami. Menurut kamu kenapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Refleksi. Setelah saya melakukan kegiatan aksi nyata ini, pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif terhadap rekan guru dilakukan pada hari Selasa 11 Juni 2024 pada pukul 10 WIB atau 10 pagi bertempat di UPT SD Negeri 067953 Medan di Jalan Pendidikan Kecamatan Medan Deli. Lalu pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 5 saya lakukan pada tanggal 3 Juni tahun 2024. Murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di UPT SD Negeri 067953 Medan. Lalu rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, yaitu ada 5 hal yang akan saya lakukan, yaitu selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Yang keempat, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Yang kelima, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan sekolah. Ya, sekian dan terima kasih video aksi nyata saya mengenai budaya positif. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan.